Para sahabat, teman di mana saja berada, channel Aritila Tutorial menyapa kita kembali untuk berbagi informasi tentang cara pendaftaran online bukan penerima upah atau BPU. Artinya, perorangan yang mungkin ada keinginan untuk memperoleh jasa dari BPJS Ketenagakerjaan tentang jaminan hari tua, jaminan kecelakaan, dan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan pribadi peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, langkah-langkah pendaftaran online bagi personil atau peserta yang bukan penerima upah, artinya peserta ini adalah peserta mandiri yang tidak bekerja di suatu perusahaan atau di suatu organisasi perusahaan. Nah, di sini ada 4 langkah untuk verifikasi data. Yang pertama, masukkan NIK atau nomor induk kependudukan, kemudian isi nama lengkap sesuai dengan KTP. Nah, pada pengisian nama ini itu tidak boleh salah, tidak boleh disingkat, tetapi harus diisi sesuai dengan KTP atau kartu tanda penduduk. Yang berikut adalah isi tanggal lahir, perhatikan formatnya, DD, kemudian YYYY. Nah, perlu dijelaskan di sini, DD ini itu adalah tanggal, kemudian adalah bulan, dan YYYY adalah tahun. Yang terakhir, masukkan nomor handphone. Setelah itu, isi captcha, masukkan kode yang telah tertera. Misalnya pada tampilan ini, kodenya yaitu IK3WR. Nah, setelah ini kita isi lengkap, maka klik lanjutkan. Kita coba saja klik lanjutkan. Nah, di sini katanya NIK tidak boleh kosong. Nah, kenapa muncul notifikasi ini? Karena kita belum mengisi NIK. Nah, untuk itu, hati-hati dalam hal pengisian verifikasi data ini. NIK-nya harus jelas, harus sesuai dengan apa yang telah tertera pada KTP atau kartu tanda penduduk. Kemudian nama lengkap juga harus sesuai dengan KTP. Kemudian tanggal lahir tidak boleh salah, sesuai dengan format ini, dan seterusnya nomor handphone. Nah, usahakan nomor handphone yang di-input di sini adalah nomor handphone yang aktif, yang tetap digunakan setiap hari, karena mungkin setiap informasi akan dikirim melalui nomor handphone yang telah kita input pada proses pendaftaran atau verifikasi data. Nah, bagi teman-teman yang mungkin selama ini khawatir tentang masa depannya, maka yang mendapatkan layanan BPJS Ketenagakerjaan itu tidak hanya perorangan atau personil yang bekerja di suatu organisasi atau perusahaan yang setiap bulannya menerima upah. Nah, di sini pemerintah telah memberi peluang kepada perorangan atau pribadi yang bukan penerima upah. Artinya, pekerja mandiri yang juga ingin mendaftar secara mandiri demi jaminan hari tua, jaminan kecelakaan, dan hal lain yang ada hubungannya dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, inilah cara untuk mendaftar secara online bagi teman-teman yang berkeinginan untuk memperoleh layanan dari BPJS Ketenagakerjaan. Demikian hal ini saya sampaikan. Kiranya informasi yang disampaikan melalui channel Aritila Tutorial dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum saya akhiri, saya pesankan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Kiranya apa informasi yang akan disampaikan melalui channel Aritila Tutorial dapat sampai kepada kita semuanya
dengan menyalakan tanda lonceng. Demikian supaya apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, bagi saudara yang ingin mendaftar secara mandiri pada layanan BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih.